kayaknya saya nyerah dah di sini. Itu mah udah nggak aneh, kata dia kan. Bahkan yang sebelum lu juga kasusnya sama, kata. Makanya kan rekam medis di rumah sakit ini nggak ada yang betah. Paling lama itu seminggu, paling kuatnya juga sebulan. Di arah belakang di sini anjir kayak orang yang lagi nangis nih. Kayak orang lagi nangis. Merinding banget bulu kuduk gua. Posisi sekarang mau jam 1 malam. Anjir. Nah, saya refleks ngambil HP untuk video, Bang. Pas saya video, ada suara nangis. Akhirnya saya ke belakang, Bang. Saking penasarannya. Sampai situ sekitar jam 1-an, Bang. Di depan saya itu kan bangku bulat, Bang. Itu dia posisi lagi duduk, Bang. Ngadep ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang pegawai rumah sakit nih di bagian rekam medis. Jadi ketika dia bekerja di ruangan rekam medis di rumah sakit tersebut, dia banyak banget ngalamin kejadian-kejadian yang gue bilang horor banget. Sampai dia cuman kuat katanya sebulan itu udah ngajuin resign ya. Jadi di sebelah gue udah ada Bang Rudy. Bang, ya, Bang. Thank you Bang ya. Sama-sama. Udah datang ke sini mau nyeritain ini nih ya. sama sahabat Lonceng. Ini kejadiannya kapan? Kejadiannya 2019 Bang. 2019. Awal kita mau Covid Bang. Jadi 2019 akhir. Tuh, jadi benar awal mau Covid. Oke, dan sekarang denger-dengar Bang Rudy juga masih aktif ya jadi seorang rekam medis di rumah sakit. Ya, masih aktif. Nah, ini yang kejadian yang di rumah sakit. Ini yang di mana rumah sakitnya? Di daerah Bogor. Oke, daerah Bogor. Nah, ini yang rumah sakitnya di Bogor. Ini rumah sakit keberapa? Ini yang di Bogor ini kebetulan rumah sakit yang ketiga, Bang. Rumah sakit ketiga Bang Rudy kerja sebagai seorang rekam medis. Oke, rumah sakit ketiga baru ngalamin kejadian-kejadian horor. Sebelumnya saya nggak pernah, Bang. Aman aja tuh sebenernya? Aman, nggak pernah. Bahkan saya nggak percaya Bang sebenarnya hal-hal yang begitu. Pas di rumah sakitnya gini baru saya percaya ternyata kita itu berdampingan sama hal yang gaib. Ya, dan biasanya kan memang rekam medis ini harusnya jauh dari kata horor karena ruangannya biasanya ditaruhnya di tempat rame kan. Iya. Harusnya biasanya yang ngalamin tuh biasanya perawat. Yang di ICU, yang di UGD. Betul. Biasanya ya. Yang rekam medis ini jarang harusnya. Jarang. Oke, dan nanti mungkin diceritain detailnya Bang ya kenapa pasti bisa ngalamin kejadian horor. Tapi sebelum masuk ke cerita nih, tadi kan katanya di bawah ngobrol dan katanya pegawai rumah sakit di situ tuh yang di rumah sakit Bogor itu nggak pernah ada yang tahan. Nggak ada Bang, itu paling kuat itu sebulan itu saya Bang. Sebulan loh? Seriusan sebulan? Iya, selebihnya paling seminggu itu udah paling lama Bang. Ada yang cuma 2 hari. Serius? Iya. Karena emang gangguannya emang bener-bener dia nggak lihat waktu Bang. Dan itu memang di ruang rekam medis itu aja apa di seluruh rumah sakit di seluruh ruangan? Lebih ke di rekam medisnya sih Bang, di ruangan rekam medis. Emang di ruang rekam medisnya yang angker ya? Oke. Ini tahan dulu Bang ya, jadi buat ceritanya dan buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Rudy, wajib nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, coba dilihat dulu udah subscribe Lonceng Misteri apa belum. Kalau belum, ditekan aja tombol subscribe-nya biar gue nih makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Bang Rudy, yuk kita mulai ya cerita ya. Siap. Jadi 2019 itu saya dapat panggilan Bang dari rumah sakit, keterima. Saya ketemu HRD waktu itu. Sesudah perjanjian kontrak, singkat cerita hari Senin itu saya disuruh masuk untuk hari pertama kerja.
Di situ kalau misalkan karyawan baru bang, ada sesi perkenalan. Oke. Antar karyawan dan sesi perkenalan antar unit. Nah di situ saya perkenalan bang dari divisi pendaftaran, perawat sampai ke bidan. Akhirnya saya dikenalkan. Ya keliling gitu ya? Keliling. Ya. Berikut perkenalan unit kayak poli, terus ruang rawat inapnya, ruang laboratorium. Pas kita ke divisi keperawatan bang, di situ saya kaget. Ada pasien yang lagi kerasukan. Hah? Yang kerasukannya itu wanita bang. Wanita lagi kayak hamil muda gitu. Oke. Cuma si HRD juga nggak mau terbuka atau gimana. Akhirnya di skip bang. Kita nggak diperkenalkan ke bagian perawat dulu. Kita dialihkan lagi ke bagian laboratorium untuk memperkenalkan. Gila, itu baru perkenalan loh, hari pertama loh. Baru hari pertama itu bang, pas perkenalan. Nah di situ juga saya masih positif aja bang. Mungkin biasanya kalau misalkan ibu lagi hamil itu bang, biasanya itu sering banget kontraksi. Jadi bawaan dari bayinya itu kadang bikin si ibu itu depresi. Itu di pikiran utama saya itu bang. Ya logika ya. Logika saya seperti itu. Nah setelah dari lab, baru HRD itu nganterin saya menuju ruangan rekam medis. Kalau di rumah sakit yang dulu saya kerja itu biasanya rekam medis itu harusnya ditempatkan di tempat yang strategis bang. Dia harus dekat dari UGD sama dekat dengan poli anak. Betul. Karena kita itu di doktrin itu benar-benar rekam medis itu harus cepat dan tepat bang. Jadi kita itu paling lama itu nganterin berkas pasien itu minimal harus 5 menit bang. Jadi benar-benar di doktrin harus benar-benar cepat. Nah di rumah sakit yang saya mau yang baru ini bang, saya heran rekam medis itu paling ujung dan paling jauh. Waduh. Di situ paling ujung dan paling jauh. Mungkin kita untuk ke poli sama ke UGD itu butuh puluhan meter bang. Sebelum rekam medis itu kita ngelewatin lab sama ruang jenazah bang. Loh kok aneh ya? Saya diantarlah ke rekam medis, ke ruangannya. Di situ saya menemui yang jadi koordinator saya atau PJ ruangan bang. Di situ saya perkenalan, dikasih tahu job desknya bang. Singkat cerita di hari pertama saya kerja itu cuma sampai jam 12 siang. Lanjut di hari kedua saya kerja, biasanya kan kalau anak baru itu ada masa orientasinya bang. Kalau anak baru itu biasanya bang masih dinas pagi, jadi belum dilepas, belum dikasih shift siang ataupun shift malam. Nah, tapi pada saat saya masuk pagi yang kedua, bang, koordinator saya nelpon, bang, kalau saya besok harus dinas malam. Oke. Berhubung mungkin koordinator saya mikir saya udah ada pengalaman, bang, jadi nggak mesti harus di training lagi gitu. Akhirnya besoknya saya disuruh dinas malam. Oke, kalau dinas malam tuh jam berapa dari jam berapa? Pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari. Selebihnya lepas libur bang. Kayak security ya berarti ya, hampir mirip-mirip ya? Hampir sama sih. Terus jam kerjanya itu kalau pagi itu biasa dari jam 7 pagi sampai jam 2. Oke. Dilanjut sama dinas siang dari jam 2 sampai jam 9. Nah dari yang dinas malam itu dari jam 9 sampai jam 7 pagi bang. Oke, lebih lama nih berarti. Lebih lama, lebih 2 jam kalau ngikutin jam kerja. Itu emang wajar ya kayak gitu? Iya, emang setiap rumah sakit begitu bang. Shift malamnya lebih lama malam ya? lebih lama. Oke. Itu. Pas saya dinas malam, otomatis saya operan shift dulu sama yang dinas siang. Dan si yang dinas siang itu bilang begini bang ke saya, dinas malam ya bang, kata teman saya. Oh iya bang, kata teman saya, hati-hati ya bang, ya baik-baik kata dia. Kalau misalkan ada yang pengen kenalan, udah kenalan aja. Kata yang teman saya tuh. Cuma saya sih awalnya berhubung dari rumah sakit sebelumnya juga nggak pernah ada gangguan apa-apa, nggak pernah mengalami hal-hal yang mistis gitu. Jadi saya masa bodoh aja bang. Jadi saya gambarin ruangan rekam medisnya dulu bang ya. Boleh. Jadi kan rekam medis itu 2 ruangan cuma dibikin 1 bang.
Nah, di ruangan pertama itu ada meja dan satu komputer. Itu biasanya tuh untuk bagian pelayanan. Terus di ruang satunya lagi dia ada 3 komputer, Bang. 3 komputer dan 3 meja itu biasanya untuk koordinator dan staf yang lainnya itu untuk ngerjain laporan kayak ke BPJS, buat ke Dinkes, itu seperti itu. Jadi kita kalau yang untuk di pelayanan di ruang yang satu lagi. Saya seperti biasa job desk dinas malam itu, Bang. Biasanya job desk dinas malam itu satu assembling, analis, sama coding, Bang. Dari jam 9 sampai jam 11 itu saya biasa aja, Bang. Karena emang sebelumnya juga nggak pernah ngerasain hal-hal yang aneh. Cuma di saat jam 12 mau ke tengah 1, itu tiba-tiba berkas status pada jatuh, Bang. Di ruang rekam medis itu dokumennya itu kan ada rak, Bang. Ada rak, di situ hampir kurang lebih 20 rak untuk naruh berkas, Bang. Dan logikanya kalau misalkan si status nggak ada yang ngerubuhin, si status nggak bakal jatuh walaupun istilahnya ketiup angin. Dan di ruangan kita itu ruangan rekam medis itu, Bang, di situ nggak ada ventilasi, ada satu AC di atas meja staf aja, di atas meja karyawan aja, nggak sampai ke belakang yang ada rak-rak status. Arah anginnya itu ya? Arah anginnya itu. Jadi nggak logis kalau misalkan status itu jatuh sama angin, Bang. Cuma saya di situ masih berpikir positif aja ya. Setelah saya dengar suara jatuh, saya samperin, Bang. Maksudnya penasaran juga kan suara apa gitu. Akhirnya saya telusuri ke belakang. Ternyata itu status hampir satu rak itu rubuh semua, Bang. Anjir. Satu rak rubuh semua. Cuma saya di situ masih berpikir positif aja. Saya mungkin anak yang siang ini naruhnya nggak rapi. Iya, bisa jadi. Saya masih berpositif thinking aja, Bang. Itu malam sama siapa waktu itu? Sendiri, Bang. Nggak ada temen? Nggak ada. Jadi kalau di rumah sakit itu, Bang, biasanya nih yang dibanyakin itu dinas pagi, Bang. Ya karena rame. Betul. Kalau dinas malam itu jadi kita fokus paling IGD doang. Ya, jadi sendirian tuh. Iya. Jadi benar-benar kita sendiri. Dan rekam medis itu kan, Bang, kita benar-benar didoktrin ya untuk rekam medis itu untuk bisa menjaga kerahasiaan riwayat pasien. Jadi mau sedarurat apapun kita dilarang keras untuk meninggalkan ruangan, Bang. Itu jadi kita harus tetap stay di dalam ruangan itu. Akhirnya saya susun lagi, saya taruh di rak lagi. Jam 1, jam setengah 2, pasien juga udah sepi. Akhirnya saya rebahan, Bang, di bangku. Jadi kan di ruangan pelayanan itu ada 3 bangku. Nah, si bangku itu saya bikin buat sandaran saya, Bang, untuk rebahan. Akhirnya saya rebahan di bangku, yang bangku satunya lagi saya bikin buat kaki. Baru saya mau tidur, Bang, itu udah ada suara pas di telinga saya itu suara geraman, Bang. Kaget, Bang, kaget. Cuma saya tetap masih berpositif thinking aja. Mungkin kata saya suara dari luar kali. Walaupun ruangan kita itu jauh dari ke luar, Bang, dari parkiran jauh, terus ke bagian orang lab juga jauh. Nah, singkat cerita, selesailah, Bang, dinas malam saya. Operasi biasa dari jam 6:30. Anak pagi datang, langsung nyapa saya, Bang. Gimana? Katanya semalam aman, kata dia kan. Ya, saya sih waktu itu belum mau cerita, Bang. Saya jawab aja, aman, Bang. Kayak gitu aja. Nah, lanjut di malam keduanya seperti biasa, Bang. Kita operasi, terus job desk-nya sama gitu ya. Pada saat itu jam-jam 11:30 itu lagi analis dokumen, tiba-tiba ada suara kayak orang ngetawain saya, Bang. Dari arah? Dari arah status, Bang, dari arah ruangan belakang. Oh, dari arah belakang. Suaranya kencang banget, Bang. Kencang banget. Dia kayak gini, Bang. Hihihi. Seperti begitu, Bang. Sontak saya kaget cuma ya saya juga nggak bisa ninggalin kerjaan saya kan, tetap kita tanggung jawab. Terus dan saya juga nggak bisa keluar karena ya emang di saat kita dinas ya kita benar-benar harus stay di ruangan, Bang.
Terkecuali kita bisa keluar itu kalau misalkan ada pasien, Bang. Kalau ada pasien, baru kita bisa keluar untuk nganterin statusnya. Nah, di malam kedua itu gangguannya cuma kayak diketawain doang sih, Bang. Nah, singkat cerita, saya lepas libur tuh, Bang. Lepas libur, lanjut saya ke dinas siang. Cuma di saat dinas siang itu di jam 5:30 maghrib, Bang. Biasanya kan rekam medis itu kan, Bang, ada sistem komputer, Bang. Jadi misalkan ada pasien datang itu atau pasien berobat itu, si komputer itu bunyi, Bang, ada alarmnya bahwa itu tandanya ada pasien. Oh gitu. Ada pasien. Nah, kebetulan pas alarm bunyi, bagian pendaftaran pun nelpon ke rekam medis. Bang, status atas nama Nyonya Heni langsung ke ruang bersalin aja ya, kata dia. Oh iya Kak, kata saya kan. Akhirnya singkat cerita saya langsung menuju rak mau ngambil statusnya. Baru 2-3 langkah, pintu rekam medis ada yang ngetok, Bang. Otomatis saya buka dong. Saya buka, ternyata itu yang datang itu bukan karyawan rumah sakit, melainkan pasien, Bang. Oh. Pasien, dia mukanya pucat, posisi lagi hamil, Bang. Pakai pakaian kayak daster gitu. Saya tanya dong, iya Ibu ada yang bisa saya bantu? Mas, status saya ya, kata dia. Oh ya udah Ibu, ditunggu aja ya, nanti kita anterin statusnya. Singkat cerita, saya tutup lagi, Bang, karena kan rekam medis itu dilarang masuk selain petugas, Bang. Jadi nggak boleh ada yang masuk kalau yang tidak berkepentingan. Saya juga bertanya-tanya, Bang, kok si pasien bisa minta statusnya langsung ke rekam medis? Nah, singkat cerita, saya ngambil status, saya anterin ke VK, Bang. VK itu ruang bersalin kalau di rumah sakit. Pas saya mau masuk ke VK, di situ ada keluarga pasien itu lagi pada nangis, Bang. Masuk ke ruangan bersalin, saya kasih statusnya, Bang, ke si perawat. Kak, emang saya tanya dong ke perawatnya ya, Kak, emang tadi ngarahin pasiennya untuk datang ke rekam medis ya untuk minta statusnya? Kapan, Bang? Kata si perawat nih. Kata Bang, kapan, Bang? Orang pasiennya udah plus. Nah, kalau plus itu, Bang, kalau bahasa rumah sakit itu kan meninggal ya. Yang benar. Saya balik tanya dong, kapan? 5 menit yang lalu. Barusan belum ada 1 menit dia ke ruangan rekam medis minta statusnya. Dan posisi si pasiennya itu, Bang, posisi meninggalnya itu emang posisinya belum ditutup kain, Bang. Belum, dan itu jelas, Bang, itu yang datang ke rekam medis minta statusnya. Si Nyonya Heni ini. Si Nyonya Heni ini. Meninggalnya kenapa? Pendarahan, Bang. Anaknya selamat tuh? Anaknya selamat. Anaknya selamat. Iya, anaknya selamat. Jadi mungkin dia kekurangan darah, Bang, gitu. Kekurangan darah. Akhirnya singkat cerita, saya juga nggak mau debat juga, kan takut yang lain pada down juga, Bang. Ya. Saya nggak banyak cerita, Bang. Ke teman satu bagian pun saya nggak cerita. Jam 8:30 saya operansip kan. Ya seperti biasa saya operansip sama temen yang dinas malam. Hari selanjutnya saya masih dinas siang, karena kan siang 2 hari, pagi 2 hari, siang 2 hari, malam 2 hari. Nah, di dinas siang yang selanjutnya saya aman-aman aja. Cuma status tetap, Bang. Pasti ada yang ngejatohin. Selalu itu ya? Selalu, Bang. Setiap hari tiba-tiba jatuh sendiri. Dan itu nggak cuma di satu rak, Bang. Itu beda-beda rak, beda-beda tempat jatuhnya. Itu jadi udah hal yang lumrah sih, udah hal yang nggak aneh untuk kita. Kalau misalkan status rubuh, status jatuh, itu udah nggak aneh. Lanjut, setelah dinas siang, saya dinas malam, Bang. Setiap saya dinas malam, mau temen saya, itu kalau untuk suara-suara itu pasti ada, Bang. Kadang suara orang nangis, kadang orang yang ketawa, pasti selalu ada.
Jadi kan pertama biasa job desk kita ya assembling, analis, coding. Pas saya lagi mau assembling bang, itu jam 5 komputer harus sudah off semua bang. Nah pas saya mau masuk ke ruangan sebelah, posisi kalau seingat saya waktu itu jam 11-an bang, itu komputer tiga-tiganya masih nyala. Nah pas saya lagi matiin komputer bang, lampu ruangan itu mati bang. Mati total. Nah setelah lampu itu mati, saya spontan dong bang, nyalahin flash dari HP. Kalau pintu rekam medis itu kan pintu kaca bang, jadi kalau masuk dari luar itu kita pakai pinjer ya. Anehnya itu pintu nggak bisa kebuka bang. Pintu kayak kekunci. Nah akhirnya saya balik badan bang, karena pertama saya nyium aroma bau daun pandan bang. Itu sangat menyengat sekali. Pas saya balik badan bang ke arah ruangan belakang yang ada rak-rak status, itu saya melihat sosok wanita bang. Rambutnya selutut, mukanya pucat. Mungkin itu saya sih nggak terlalu jelas ya bang ya, karena kan posisi lampunya mati. Terus jarak pandang dari lampu HP itu kan terbatas bang. Iya, flash nggak bisa jauh. Iya, nggak bisa jauh bang. Itu yang saya lihat itu rambutnya panjang, dia pakai gaun putih bang. Cuma kayak ada motif-motif bunganya gitu. Oke. Semakin saya liatin dia semakin nyamperin bang. Sambil tangannya mau nyekik saya bang. Pokoknya saya nggak tahu yang, pokoknya saya liatin semakin lama semakin mendekat. Nah singkat cerita saya refleks, saya teriak bang. Saya teriak, mungkin pada saat itu ada satpam yang lagi kontrol bang, kontrol area. Kebetulan berarti. Kebetulan. Nah saya teriak, akhirnya pas satpam itu ngetok-ngetok pintu kaca rekam medis. Cuma nggak ada ngaruhnya juga bang, karena kan yang bisa akses masuk ke rekam medis itu cuma orang rekam medis saja. Iya, nggak bisa pinjer. Iya, jadi si satpam nggak bisa masuk, dia mau manggil siapa nggak bisa masuk. Nah tiba-tiba lampu nyala lagi bang. Tapi pas ada satpamnya sosok itu masih ada? Pas saya teriak terus dengar suara satpam, saya udah nggak lihat sosok itu karena kan lampu keburu. Berarti itu cepet kejadiannya ya? Iya. Nah singkat cerita pintu bisa kebuka, saya keluar bang. Kenapa lu? Kata satpam. Tadi pak ngelihat sosok, rambutnya panjang hampir selutut, mukanya sih kurang jelas karena kan posisi gelap, kata saya kan. Cuma yang bikin saya takut itu dia semakin saya liatin semakin mendekat sambil mau nyekik. Kata Pak Satpam, ya udah minum dulu, ayo ke posko dulu, kata dia kan. Nah akhirnya saya ke posko bang, ikut ke posko, saya ditenangin sama Satpam juga kan. Akhirnya dikasih minum. Ada setengah jam saya di posko, mau nggak mau saya harus balik lagi ke ruangan bang, karena itu masih tanggung jawab saya karena masih di dinas saya itu. Iya. Akhirnya saya balik ke ruangan, saya ngeberani-beraniin diri kan ya ke ruangan. Cuma pada saat itu saya minta ditemenin sama anak cleaning service bang. Oh iya. Iya karena saking takutnya kan, takut ada kejadian lagi gitu kan ya. Takutnya saya bener-beneran dicekek bang itu. Nah akhirnya kan ditemenin sama anak cleaning service tuh bang. Ditemenin sama anak cleaning service itu, saya sampai pagi nggak ada nemuin hal-hal yang aneh lagi. Aman ya? Aman. Singkat cerita, datanglah anak si pagi bang. Tapi saya belum cerita bang. Belum cerita kalau saya nemuin sosok. Takutnya temen saya yang dinas pagi itu jadi down di saat ntar dia dinas malam. Itu makanya saya nggak cerita dulu, saya pendam. Nah besoknya di dinas malam yang kedua bang. Oh ini dinas malam kedua, minggu kedua nih berarti. Tadi kan minggu pertama tuh ya. Pertama tuh. Nah sekarang di dinas malam yang kedua bang. Posisi saat itu pasien sepi bang. Dan saya juga job desk yang malam juga mungkin udah kelar sama yang siang. Kita nggak ada assemblingan, terus nggak ada analis juga yang buat laporan. Antara jam 11 jam 12 saya rebahan di bangku. Jadi kan di ruangan yang pelayanan itu ada 3 bangku bang. Tidur biasa bang. Kalau misalkan ada pasien masuk, itu alarm itu bunyi bang. Komputer itu bunyi karena ada alarmnya. Nah sontak alarm bunyi bang. Saya kebangun bang. Pas saya bangun bang, di depan saya itu kan bangku bulat bang. Yang buat ngambil status yang atas.
Nah di situ saya ngelihat sosok itu lagi bang. Iya. Sosok yang wanita, tapi itu jelas bang. Wanita, mukanya pucat, rambutnya sama bang, selutut. Cuma orangnya bukan orang kita bang. Dia mirip orang asing. Oh mukanya bule. Mukanya bule. Mukanya bule. Rambutnya selutut, pakaiannya sama bang. Sama yang saya lihat di malam sebelumnya. Itu dia posisi lagi duduk bang, ngadep ke saya. Waduh. Itu lampu nyala tuh? Lampu posisi nyala bang. Anjir, sejelas itu? Sejelas itu. Nah singkat cerita, waktu itu kan biasanya kan orang kadang apa-apa divideoin bang. Ya, diviralin itu. Nah saya refleks ngambil HP untuk video bang. Pas saya video, itu sosoknya udah nggak ada. Tapi saya dengar ada suara nangis. Ada suara nangis, akhirnya saya ke belakang bang, saking penasarannya. Sampai situ sekitar jam 1-an bang. Sambil saya video, saya ke belakang, akhirnya saya takut sendiri, saya balik lagi bang. Itu masuk di video suaranya? Masuk bang, cuma sendu bang. Iya. Senyum. Jadi nggak, kalau natural jelas bang, tapi kalau di video nggak, kurang jelas gitu. Tapi terdengar bang. Coba lihat bang videonya bang, ada ya? Ada bang. Wah anjir. Bentar ya bang. Ini bang videonya. Ya Allah, tadi ngelihat bayangan nih di bangku ini nih lagi duduk nih. Bayangan ngelihat sosok wanita di bangku yang duduk ini. Dan tadi juga ada gua dengar suara tangisan di sini nih. Suaranya di arah belakang di sini, anjir, kayak orang yang lagi nangis nih. Kayak orang lagi nangis. Merinding banget bulu kunduk gua. Posisi sekarang mau jam 1 malam. Anjir. Iya anjir. Iya banget. Gila. Nah akhirnya kan saya balik lagi tuh bang. Balik lagi. Cuma kan tetap kita mau takut gimana pun kita nggak bisa ninggalin ruangan bang. Gue jadi lu lari sih bang. Udah kayak gitu males banget. Gue pas ditongolinnya itu bener-bener depan-depanan ya. Iya. Tapi jarak jauh. Jarak dari meja, dari yang saya rebahan itu ke kursi itu paling 10 meteran bang. 10 meter? Iya. Oke, masih di ujung ya. Berarti nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat juga. Iya, nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Tapi itu sangat jelas bang, karena posisinya lampu juga nyala. Ya terang itu lampunya. Iya. Cuma yang saya lihat itu ya itu sosoknya kayak bukan orang kita bang. Itu sosoknya kayak orang-orang luar. Kenapa bisa nilai itu orang luar? Dari mata kah? Dari hidung? Dari mana? Karena beda bang, dari kulit juga, terus dari mukanya juga kayak orang bule bang. Matanya kelihatan waktu itu? Matanya kelihatan bang. Warna pucat semua. Matanya kayak mata kucing bang. Anjir, mata kucing. Mata kucing kan kalau misalkan malam terus kita senter itu kan nyala bang. Itu nyala matanya? Nyala bang. Padahal lampu terang ya? Lampu terang bang. Gila, gua ngebayangin. Terus ngeri sih. Singkat cerita, azan subuh lah bang. Pada saat itu azan subuh, saya keluar untuk sholat subuh. Nah setelah sholat subuh, saya ketemu satpam bang. Nah akhirnya saya cerita ke satpam. Kebetulan satpamnya itu juga udah paling lama bang di rumah sakit itu. Oke. Nah kita sebut aja namanya Pak Yono bang. Oke, Pak Yono. Nah saya cerita ke Pak Yono, aduh Pak, kayaknya saya nyerah dah di sini. Lah kenapa emang bang, kata dia kan. Buset Pak, saya ditampakin dulu sama sosok cewek Pak. Tapi kayak bukan orang kita Pak. Kata Pak Satpam, itu bang udah nggak aneh, kata dia kan. Bahkan yang sebelum lu juga kasusnya sama. Kata makanya kan rekam medis di rumah sakit ini nggak ada yang betah. Paling lama itu seminggu, paling kuatnya juga sebulan. Kata si Pak Satpam. Saya balik nanya dong, emang sebenarnya ini rumah sakit bekas apa sih Pak? Kata saya begitu. Si Satpam bilang begini, dulu kan ini, kata orang dulu sih saya juga, ini sih bekas bangunan orang Belanda, bekas rumah Belanda, kata dia.
Terus yang sekarang jadi ruangan rekam medis itu bekas kamar orang Belanda itu, kata dia kan. Oh, itu kamarnya katanya. Dulu sih gua juga tahu benar tahu enggak sih katanya. Dulu ada orang Belanda suami istri itu dibantai, kata dia, kata Pak Satpam. Nah akhirnya saya operan sama yang dinas pagi sekitar jam 6:30 mau ke jam 7, biasa operan. Dan operan yang paling utama itu yaitu biasa bang, status rubuh, status yang dijatuhin itu udah paling atas itu operan bang. Pasti selalu operannya itu status jatuh. Libur 2 hari, di hari pertama dinas siang, posisi kan mau akreditasi bang. Nah koordinator saya nyuruh saya overtime sampai jam 11 malam. Jadi overtime 2 jam ya? Ya overtime 2 jam, karena kita untuk prepare ruangan bang harus benar-benar rapi karena kan kita mau akreditasi bang. Yeah. Nah singkat cerita berarti kan di jam 9 itu ada 3 orang bang di ruangan. Yang satu ya emang yang dinas malam, dan yang kedua saya sama koordinator saya itu lembur bang. Yang dinas siang lembur ya? Iya. Jadi total 3 orang. 3 orang. Oke. Nah saya dan koordinator saya itu di ruang sebelah bang. Jadi kan ada satu ruangan itu untuk status yang udah expired bang. Jadi untuk masa aktifnya itu udah lebih dari 5 tahun. Nah itu kita rapiin bang di ruangan, beda ruangan bang. Itu kita rapiin. Singkat cerita jam 10 malam itu koordinator saya itu bilang, saya mau tiduran dulu ya sebentar, udah capek banget kata dia kan. Oh iya bos, nggak apa-apa, biar gue yang ngerjain, udah tinggal dikit ini, kata saya begitu. Nah akhirnya si koordinator saya ini tiduran bang di ruangan yang status lama itu, status expired itu kan, dengan dikasih alas kardus bang. Nah ada setengah jam dari dia tidur bang, dia itu kayak kena erep-erep gitu bang. Tapi dia tangan dia sendiri yang nyekek leher dia bang. Waduh. Dia sambil orang kayak minta tolong, seperti begitu bang. Ya sontak saya kaget dong. Saya bangunin bang, si koordinator saya ini. Saya bangunin, saya tarik tangannya itu kenceng banget bang. Kenceng ya? Kenceng banget, sampai nyekek leher dia kan. Akhirnya saya bangunin, saya tarik, akhirnya dia kebangun bang. Nah, saya tanya, bos lu kenapa? Kata saya. Kata koordinator saya, gua ada yang nyekek bro, kata dia. Cewek nyekek gua, kata dia. Mana ada orang lu nyekek sendiri, kata saya begitu. Karena kan yang saya lihat dia tangan dia sendiri yang nyekek. Tapi yang dia rasain itu ada sosok cewek yang nyekek dia. Ya udahlah, udah malam pulang, udah nggak beres, kata dia kan. Akhirnya kita pulang bang. Kita pulang. Nah kebetulan si koordinator saya ini dia nggak bawa motor. Nah otomatis pulangnya bareng saya dong, karena kita satu arah bang. Satu arah. Dan kebetulan koordinator itu kakak tingkat saya waktu kuliah bang. Kebetulan, jadi saya kenal dekat dia, sama keluarganya juga dekat bang. Nah akhirnya saya anterin dia pulang. Setelah nganterin dia pulang, baru saya masukin motor bang. Ibunya dia nelpon saya. Dia nelpon, halo Mas Rudi, ya Bu kenapa? Ini si Hardi kenapa kok tiba-tiba pulang nangis, katanya. Mana nangisnya kayak wanita lagi, kata dia. Kata saya, nangis Bu. Nah, pada saat itu saya bercandain bang, mungkin lagi putus cinta kali Bu. Si ibunya, enggak Mas ini serius nangis loh. Kata si ibunya, kata saya, coba aja Bu panggil Ustadz ke atau gimana. Soalnya tadi dia pas tidur di ruangan itu dia kayak dicekik erep-erep gitu Bu, kata dia. Nah singkat cerita si ibunya nutup telepon, saya juga langsung tidur bang. Nah di dinas siang selanjutnya, nggak tahu kelanjutannya itu gimana? Enggak. Nah di dinas siang selanjutnya saya berangkat bang. Dan saya inisiatif, saya nyamperin bos saya nih, bosnya koordinator saya, siapa tahu dia mau bareng gitu kan. Karena kan biasanya kalau habis overtime gitu bang,
nggak mungkin dia masuk pagi. Biasanya dia kalau nggak masuk middle, siang datangnya. Makanya saya inisiatif sendiri. Saya datang ke rumahnya, ternyata koordinator saya itu nggak masuk bang, karena sakit. Karena sakit, akhirnya singkat cerita saya datang ke rumahnya, ngobrol, ibunya nanya, emang semalam kenapa si Hardi, kata dia. Semalam kan kemarin kan overtime bu. Di saat ngerapihin berkas si Hardi ini tidur bu, izin tidur. Nyeritain yang semalam. Karena si ibunya juga kepo bang. Terus? Iya Mas Rudi, semalam juga saya nemu manggil Pak Ustadz, kata dia kan. Ternyata bang, kata si Pak Ustadz itu, jadi ada sosok cewek yang ikut dia. Dan ternyata aktivitas kita dari jam 9 sampai jam 11 itu dia nggak suka bang. Katanya dia nggak mau ada orang dan nggak mau ada aktivitas lagi di rumahnya dia. Itu kata Pak Ustadz yang ngobatin si koordinator saya itu. Pada akhirnya saya mutusin untuk keluar itu di saat dinas malam nih bang nih, dinas malam terakhir nih. Jadi sampai saya akhirnya nggak bisa nih kalau saya bertahan. Karena emang sangat mengganggu. Nah di malam pertama bang, kalau di rumah sakit kan biasanya suka ada code blue bang, ada panggilan code blue. Code blue? Itu berarti tandanya ada pasien yang darurat bang. Bukan code blue yang ini, yang doyan masak, bukan? Yang review makanan? Bukan. Yang kemarin nama Chef Arnold kan? Bukan ya? Bukan. Ngedengar di speaker rumah sakit tuh, di atapnya itu kan suka ada speaker tuh bang. Nah itu ada code blue dari IGD. Code blue IGD kata dia kan. Nah karena kan kita emang benar-benar di rumah sakit itu kalau misalkan dengar kata code blue, kita wajib datang. Karena kan itu udah darurat banget kan. Saya langsung keluar bang, itu posisi jam 12 malam. Nah pas saya keluar, kita kan rekam medis itu kan pasti ngelewatin kamar jenazah bang. Kamar jenazah. Nah pas saya ngelewatin kamar jenazah, itu ada sosok cewek bang. Ada sosok cewek, mukanya pucat. Dia lagi duduk di depan pintu kamar jenazah bang. Rambutnya kayak sebahu bang. Cuma dia nunduk bang. Saya nggak hiraukan dong, karena ada code blue yang lebih urgent kan di IGD. Saya pikir orang kali ya. Nah singkat cerita saya ke IGD bang. Ternyata di IGD itu, ternyata yang code blue itu ternyata pasiennya plus bang. Meninggal. Dan yang saya nggak habis pikirnya bang, itu yang meninggal itu yang saya temuin di kamar jenazah bang. Dia udah nungguin di situ. Iya. Dengan baju yang sama, rambut yang sama bang. Pokoknya itu yang saya temuin. Nah, berhubung pasiennya udah meninggal bang, di IGD dokter nyuruh saya bikin surat keterangan kematian bang. Karena biasanya yang bikin surat keterangan kematian itu rekam medis bang. Meninggalnya kenapa? Dia awalnya sih dari rumah kejang katanya. Ternyata dia ada serangan jantung. Itu. Cewek ya? Cewek. Umurnya masih? Sekitar 40 tahunan sih bang. 40 tahun. Kalau menurut yang saya lihat gitu ya. Nah akhirnya saya masuk lagi ngambil surat kematian. Balik lagi ke UGD bang. Balik ke UGD ngasih surat keterangan kematian itu. Saya mau ngomong ke perawat, cuma saya nggak bisa dong. Di situ kan kita ada keluarganya juga, nggak enak kan. Akhirnya saya ke pendaftaran bang. Kebetulan pendaftaran itu temen saya kenal, cuma dia lebih lama juga. Nah saya ceritain ke dia bang, di hari itu juga bang. Taruhlah namanya Anwar bang. War, itu yang sekarang plus di IGD itu. Sebelum pas gua ngedengar kata code blue, gua kan langsung keluar. Itu gua lihat itu orang itu ada di depan kamar jenazah. Lu mah halusinasi, kata si Anwar. Responnya begitu bang. Halusinasi. Serius, kata sih. Udahlah itu mah udah nggak aneh di sini mah, kata dia kan begitu. Balik lagi ke ruangan rekam medis. Di situ ya saya berani-beraniin juga sih bang, walaupun hati udah takut gitu ya. Saya ngeberaniin, saya di situ saya tidur, cuma tidur kayak tidur ayam bang.
nggak bisa pulas. Azan subuh, saya sholat lagi. Habis sholat, nah saya cerita lagi ke Pak Yono ini. Kebetulan dia shiftnya sama terus bang. Nah akhirnya saya cerita ke Pak Yono. Kata Pak Yono, udah di sini mah udah nggak aneh, kata dia kan. Yang penting kita nggak mengganggu, kata dia kan. Kalau misalkan ditampakin begitu mah dari semua karyawan juga ditampakin, kata dia kan. Cuma kita di sini bawa enjoy aja, kata dia kan. Ini di malam kedua nih bang, yang bikin saya benar-benar ya udahlah, saya mendingan resign aja, kata saya kan. Nah di malam kedua ini bang, justru saya didatengin bang. Jadi posisi emang pasien lagi IGD lagi sepi, saya tidur bang. Dibilang tidur sih nggak tidur ya bang ya. Pikiran emang lagi kosong, karena emang satu takut juga ya. Pas saya lagi tiduran bang, saya didatengin sosok yang cewek yang pertama kali saya lihat itu bang. Cewek bule itu dia datang ke mimpi saya bang. Oke. Dia pesan begini, jangan ada di sini, kata dia kan. Kalau nggak mau terjadi apa-apa, tinggalkan, katanya. Saya nggak mau, saya terganggu dengan aktivitas kalian. Itu posisi dia mau nyekik saya lagi bang. Di mimpi itu? Di mimpi bang, dia mau nyekik saya lagi. Nah itu pas kejadian itu yang bikin saya akhirnya ya udahlah, mendingan saya resign aja, kata saya kan. Saya bangun, baru tuh saya mulai berani cerita sama teman-teman satu bagian bang. Dan ternyata teman-teman saya juga ngalamin bang, ngalamin. Dari semua yang dinas malam itu ngalamin bang. Ternyata bukan saya doang. Cuma mereka pun juga nggak mau bilang karena takutnya temen yang lain juga ngedon, takutnya gitu. Okay. Cuma yang mereka alamin itu beda versi bang sama yang saya lihat. Pada waktu itu teman saya namanya Nina bang. Nina. Dia dinas malam. Dia dinas malam pertama. Dan posisinya dia itu lagi kotor bang, lagi dapet. Oke, lagi haid. Lagi haid bang. Nah kejadiannya sama bang. Itu lampu mati bang awalnya. Awalnya lampu mati. Dia juga spontan bang nyalain flash HP. Karena kan orang kalau lampu mati itu langsung spontan itu flash HP bang yang dinyalain kan. Refleks ya. Refleks ya, itu udah hal yang umum kali ya. Nah akhirnya pas dia nyalain, pintu juga nggak bisa dibuka bang. Sama nih kejadiannya. Sama. Nah pas dia balik badan bang, pas dia nyalain flash HP terus balik badan, itu sosok wanita itu depan flash HP-nya dia bang. Tapi dengan muka yang berbeda bang. Si mulutnya itu lebar bang. Mata keluar satu, yang satu nggak ada matanya bang. Dia sama posisinya mau nyekek. Males banget. Mau nyekek temen saya tuh yang namanya Nina itu. Terus? Nah akhirnya dia pingsan bang. Oh nih si Nina pingsan? Si Nina pingsan. Detik itu juga pas dia ngelihat sosok itu dia pingsan. Iya sih. Nah setelah dia pingsan, mungkin pada saat itu ada pasien bang. Ada pasien daftar atau mau berobat. Nah kita kan minimal itu paling lama itu status harus 5 menit bang, paling telat nyampe ke dokter. Mungkin pada saat itu dokter belum nerima status si pasiennya itu. Nah akhirnya si dokter konfirmasi ke pendaftaran bang. Nah setelah konfirmasi ke pendaftaran nelpon ke rekam medis. Nah di situ nggak ada yang angkat bang teleponnya kan. Karena kan si Nina itu pingsan bang. Nah akhirnya dibawa ke UGD sama Satam dan sama pendaftaran. Dibawa ke UGD, akhirnya diinfus lah di UGD. Selang 1 jam si Nina ini diinfus bang, itu ada perawat yang kerasukan bang. Dan posisinya si perawat juga sama, itu dia posisinya lagi dapet juga bang. Sekeos itu ya? Iya, itu selisihnya cuma 1 jam bang. Si perawat itu kerasukan dan dia bilang dia nggak suka di rekam medis itu ada orang bang. Dia nggak mau ada aktivitas. Okay. Nah singkat cerita bang, ini versi teman saya lagi nih. Saya juga ada lagi. Orang rekam medis juga. Orang rekam medis juga bang. Dia namanya Adi bang.
dia dinas malam. Dinas malam, menurut saya sih kejadian yang dialami si Adi ini dia lebih ekstrim bang, lebih ekstrim. Nah dia lagi dinas malam sekitar jam 1, jam setengah 2 bang. Dia kan emang kerjaan posisi lagi banyak bang. Dia lagi assembling bang. Dia lampu mati juga bang. Kejadian lampu mati juga. Lampu mati, terus dia nggak nyalain PES HP, dia masih santuy aja bang. Oh cuek. Cuek orangnya, dia masih santuy aja. Mungkin dia pikirnya kata dia sih mungkin mungkin bentar lagi hidup. Biasanya kan kalau di rumah sakit itu kan ada genset ya bang ya. Biasanya kalau misalkan dari PLN mati, biasanya langsung disambut sama genset nyala kan. Tapi itu nggak nyala-nyala kata dia kan. Nah singkat cerita dia nyalain flash juga HP bang. Pas nyalain flash HP, dia mau keluar, itu depan pintu dia ngelihat sosok bang. Sosok sama, dia masih, yang dia lihat itu masih wanita bule, cuma dia sambil bawa pisau bang. Mau nusuk temen saya. Sontak temen saya lari bang. Lari ke arah belakang, jadi kan ruangan itu kayak letter U bang. Jadi pintu pertama, ini pintu kedua bang. Jadi kan letter U begini ke pintu utama, jadi dari pintu utama bisa ke pintu kedua bang. Nah dia lari bang dengan cahaya dari flash HP doang bang, sampai pontang-panting kan dia lari bang. Sudah di pintu utama bang, di pintu yang pertama itu ternyata si sosok itu juga ada di situ sambil bawa pisau bang, sambil bawa pisau. Oh, gila sih. Nah otomatis si teman saya balik lagi ke pintu yang kedua bang. Nah di situ dia teriak. Dan dia ngomong begini bang, ampun, saya cuma kerja di sini nggak niat ganggu, nggak niat apa, kata dia kan. Nah sontak si lampu hidup bang, nyala. Nah singkat cerita dia langsung bang keluar, dia ke posko satpam. Nah setelah kejadian itu selang beberapa menit itu perawat juga kerasukan bang. Perawat itu bilang, yang kerasukan itu bilang bang katanya, siapa itu orang rekam medis? Saya nggak suka katanya sama ucapannya kata dia kan. Ternyata bang, sebelum dia masuk ke ruangan si teman saya ini nih yang namanya Adi. Nah dia kan ditanya sama satpam bang, lo masuk malam deh kata dia, kata si Pak Satpam nih. Iya Pak, baik-baik lu. Alah bang, kalau ada yang nampakin mah gua kawinin kata dia. Dia itu mulutnya sompral bang. Jadi si yang di penunggu rekam medis itu mungkin gak suka gitu, makanya akhirnya dia mau ditusuk seperti itu. Karena emang mau ditusuk langsung. Emang orangnya bener-bener sompral bang. Selainnya mau dikawinin. Dia kata si satu kan, ngawinin gue lo. Bye-bye lu kata dia kan. Kalau dinas malam, Pak katanya kalau misalkan nambakin mah gua kawinin. Untung gak diinjak batang leher sama tuh cewek. Serem sih. Terus habis itu gak resign tuh? Siapa? Si itu. Semuanya resign bang. Resign semuanya? 8 orang itu resign. Oke, ini siapa duluan yang resign pertama kali? Pertama Nina. Oke. Nina, terus sebulan selanjutnya saya. Terus selang 1 bulan juga si Adi itu. Pokoknya Adi itu dalam waktu jedanya nggak lama sih bang. Semuanya resign. Jadi si pihak rumah sakit itu ya emang sebelum kita mau keluar itu ya emang kita diwajibkan itu sebulan sebelum kita keluar kita udah harus resign. Jadi biar si pihak rumah sakit nyari gantinya. Oke. Gitu. Dan berarti ya bahasanya one more notice lah ya. Ya. Itu. Berarti sebelum one more notice-nya abang kelar, si Adi tuh udah ngajuin resign. Udah ngajuin resign. Dan tahu ceritanya. Iya. Masih ketemu kan? Masih ketemu. Berarti total 2 bulan di situ. 2 bulan bang. Sebulan kerja, sebulan one more notice. Iya. Oke bang, ini dari cerita Bang Rudi. Tadi lu udah nyeritain ke gue lengkap banget bang ya. Detail banget segala macamnya dari ya cerita lu, terus cerita versi temen lu juga yang dari rekam medis.
Tapi kalau cerita-cerita yang dari perawat, dari security ada harusnya. Kalau dari perawat sama security sih hampir sebagian besarnya sama bang. Berarti banyak sosoknya, banyak yang ngalamin sosoknya sama. Iya. Dan untuk security kan sering tuh kayak deket sama security. Nah kalau untuk security, kalau saya dengar versi si Pak Yono ini, dia kan orang lama juga Ya, bang tuh, Pak di Yono tuh rumah gimana? sakit itu. Kata dia kan, lu mah belum seberapa kata dia mah. Gua mah udah jadi temen kata dia kan. Belum sempat diceritain tapi ke abang. Belum, tapi dia yang saya rasain dia udah ngerasain duluan bang. Oke, ini mungkin masih ada kontaknya nggak? Kontak Kontaknya? Pak Yono ada. Ada. Nah, mungkin nanti kita coba kontak Pak Yono ya. Mungkin sahabat lonceng yang mau denger lanjutan ceritanya versi Pak Yono bisa ya nanti ya. Mudah-mudahan aja Pak Yono mau nih berkenan buat cerita di sini ya bang ya. Lanjutannya, dan dia udah kerja berapa lama setahu bang? Dia dari tahun 92. Sampai dia 92. baru kemarin dia resign 2022 dia. Pensiun apa resign nih? Katanya udah sepuh. Ya mungkin diistirahatkan lah. Karena udah Oh iya. ini juga udah umur ya. umur. Oke Bang Rudi, ini berarti sekarang udah pindah rumah sakit, udah nggak di situ lagi ya. Udah berapa kali sih pindah rumah sakit sekarang? Sama yang sekarang itu udah 4 kali bang. 4 kali pindah Cuma rumah sakit. kejadian yang horor itu ya cuma yang di rumah sakit itu aja. Yang rumah sakit sekarang aman ya? Ya kalau yang sekarang dan sebelumnya itu juga aman. Cuma di rumah sakit yang itu aja yang saya ngerasain hal-hal yang aneh bang. Awalnya saya nggak percaya dengan hal-hal seperti itu. Awalnya nggak percaya nih? Iya, cuma sekarang saya udah terbukti ternyata kita emang benar-benar berdampingan gitu sama hal yang goib. Pasti. Gitu sih. Dan nggak ada niatan mau pindah ke rumah sakit yang serem gitu biar bisa cerita lagi. Cukup sekali, nggak. Cukup sekali. Iya. Iyalah kerja nggak enak lah ya gitu, banyak gangguan kan, kita kan kerja maunya nyantai kan, nyaman. Maksudnya maunya nyaman, kerjanya nggak keganggu, kerjaan juga beres ya kan. Ya semoga lancar terus bang ya, karirnya di rumah sakit. Masih direkam medis juga berarti masih. Ya? Oh ini rekam medis senior banget nih pokoknya Bang Rudi ini ya di rumah sakit. Dan sahabat lonceng yang udah nonton video ini nih dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya Bang Rudi ini, kalian like videonya, jangan lupa ditekan tombol like-nya. Kalau nggak suka ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Rudi bang, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you banget udah cerita ke sini sama sahabat lonceng, terutama sama gua. Dan yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke studio Lonceng Misteri sama seperti Bang Rudi ini. Caranya gampang banget ya. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Ya mungkin staff-staff rumah sakit yang lain ya bang ya kan, banyak tuh rumah sakit tuh pasti banyak kejadian-kejadian horor, percaya deh. Bisa security ya udah pasti, terus bisa juga mantan dokter atau mantan perawat itu bisa ngubungin kita ya langsung ya, caranya kayak tadi. Dan oke nih, kayaknya kita pamit dulu sama penonton. Gua Gilang Ahaditya izin pamit, Bang Rudi juga, bye bye.